Kisah Kaisar Huizong dari Dinasti Song. Di langit utara Tiongkok pada sebuah malam berselimut kabut halus, lahirlah seorang bayi lelaki di istana Kaifeng. Ia diberi nama Zhao Ji, putra ke-11 dari Kaisar Shenzong dari Dinasti Song. Tiada yang menyangka, bocah kecil itu kelak akan menjadi penguasa Tiongkok yang paling artistik, seorang kaisar yang lebih mencintai keindahan tinta dan suara kecapi daripada gemerincing pedang dan gemuruh perang. Sejak kecil, Zhao Ji menunjukkan bakat yang berbeda dari para saudaranya. Ia tidak tertarik pada strategi militer atau urusan politik yang rumit. Ia lebih suka duduk di taman istana, memperhatikan burung-burung camar yang terbang di atas kolam teratai. Ia belajar melukis dari para seniman istana dan belajar kaligrafi dari para biksu tua. Gurunya sering berkata dengan kagum, tinta di tangannya menari seperti roh air dan kuasnya memeluk langit. Ketika ia beranjak remaja, ia telah mampu mengubah puisi yang halus dan melukis dengan gaya yang unik. Ia menciptakan gaya kaligrafi sendiri yang kelak dikenal sebagai Slender Gold Style. Huruf-hurufnya ramping, memanjang, seolah terbuat dari benang emas yang ditarik halus di udara. Namun takdir seperti biasa gemar mempermainkan manusia. Zhao Ji yang sejatinya tidak berambisi pada takhta, tiba-tiba diangkat menjadi putra mahkota ketika para pangeran lain jatuh, sakit atau wafat. Pada tahun 1100, ia dinobatkan sebagai Kaisar Huizong, penguasa dinasti Song. Awal pemerintahan kekuasaan yang dibungkus keindahan. Begitu ia naik takhta, istana berubah menjadi surga bagi para seniman. Kaisar Huizong mendirikan Akademi Hanlin Seni, lembaga besar tempat pelukis, penyair, pemaham dan pemusik berkumpul. Ia memerintahkan pencatatan ribuan lukisan, klasik dan mengoleksi karya-karya dari seluruh negeri. Ia sendiri sering ikut melukis bersama mereka, duduk bersila tanpa mahkota, kuas di tangan, senyum tenang di bibir. Istana Kaifeng menjadi pusat budaya yang gemerlap. Taman-taman diperluas, jembatan-jembatan dibangun dengan lengkungan anggun, dan danau-danau buatan dihiasi batu giok serta pohon plum. Musik istana pun berkembang pesat. Kaisar Huizong memperkenalkan alat musik baru dan menulis notasi untuk lagu-lagu ritual kerajaan. Namun di balik gemilang budaya itu, awan gelap mulai menebal. Di utara, bangsa Jurchen dari suku Jin mulai mengancam perbatasan Song. Kaisar Huizong terlalu sibuk dengan seni dan kemewahan, menyerahkan urusan militer kepada pejabat-pejabatnya, terutama kepada Perdana Menteri yang licik dan berpura-pura setia Cai Jing. Kaisar sang seniman, keindahan di tengah bahaya. Huizong bukan kaisar yang jahat, hanya terlalu halus untuk dunia yang keras. Ia percaya bahwa keindahan mampu menenangkan rakyat dan mengangkat jiwa bangsa. Ia menugaskan ribuan pekerja untuk membangun kuil besar, Daois bernama Huizong Jinshen Guan, tempat ia mencari harmoni antara langit dan bumi. Ia bahkan menyatakan dirinya sebagai putra langit yang berjiwa seniman, menyatukan agama, seni, dan diwujudkan dalam satu simbol yang megah. Di masa pemerintahannya, koleksi seni istana mencapai puluhan ribu karya, lukisan, patung dan benda antik dari berbagai dinasti terdahulu. Ia menulis Xuanhe Huapu, sebuah katalog monumental yang mencatat dan mengklasifikasikan lebih dari 6.000 lukisan dengan penilaian pribadinya. Buku itu hingga kini menjadi salah satu catatan seni terpenting dalam sejarah Tiongkok. Namun kemewahan itu menelan biaya besar. Pajak dinaikkan dan rakyat mulai gelisah. Para pejabat yang jujur disingkirkan diganti oleh mereka yang pandai menyanjung. Huizong dalam kesenangan rohaninya tidak menyadari bahwa fondasi kerajaannya mulai retak. Badai dari utara, kejatuhan Kaifeng. Pada awal abad ke-12, bangsa Jurchen yang dahulu bersekutu dengan Song untuk menaklukkan Liao berbalik menyerang Tiongkok. Mereka menuduh Song berkhianat dan mulai menyerbu wilayah utara. Ketika kabar itu sampai ke Kaifeng, Kaisar Huizong panik. Ia bukan seorang pejuang. Dalam ketakutannya, ia turun takhta dan menyerahkan mahkota kepada putranya, Zhao Huan, yang naik takhta sebagai Kaisar Qinzong. Namun penyerahan itu tak menyelamatkan apapun. Tahun-tahun berikutnya menjadi bencana besar. Tentara Jin menyerbu Kaifeng, menjara istana, dan menangkap seluruh keluarga kekaisaran. Peristiwa itu dikenal sebagai Insiden Jingkang, salah satu tragedi paling menyakitkan dalam sejarah dinasti Song. Kaisar Huizong dan putranya dibawa sebagai tawanan ke utara, menempuh perjalanan panjang dalam kehinaan. Sang kaisar, yang dahulu memegang kuas emas dan duduk di singgasana giok, kini terbungkuk di atas kuda, kakinya terikat, matanya menatap salju yang menutupi bumi asing. Akhir hidup di pengasingan. Di negeri Jin, Kaisar Huizong diperlakukan sebagai tawanan kehormatan, tapi tetap seorang tahanan. Ia diberi tempat tinggal sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu mengelilinginya. Di sana ia melukis gunung dan sungai dengan tinta pucat, seolah mencoba melukis kenangan yang kian memudar.
Ia menulis puisi tentang penyesalan, tentang keindahan yang hancur oleh keserakahan dan kelalaian. Dalam satu puisinya yang terkenal, ia menulis, "Burung camar yang dulu menari di taman teratai, kini terbang di langit asing. Tinta emas telah kering dan kuas jatuh dari tangan sang penguasa." Kaisar Huizong wafat di pengasingan pada tahun 1126 dalam usia lebih dari 50 tahun. Ia meninggal bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai seniman yang tersesat di jalur kekuasaan. Warisan abadi. Meskipun pemerintahannya berakhir tragis, warisan budaya Huizong hidup abadi. Lukisan-lukisan burung dan bunga ciptaannya masih dipelajari oleh para seniman di seluruh dunia. Gaya kaligrafinya ramping, elegan, bagaikan emas yang bergetar di udara, menjadi ikon keindahan Tiongkok klasik. Sejarawan mungkin mencatatnya sebagai kaisar yang gagal dalam politik, tetapi juga mengakui belum pernah ada seorang kaisar di dunia yang begitu mencintai seni, begitu berusaha menjadikan keindahan sebagai napas kerajaan. Kaisar Huizong dari Song, seorang seniman di atas takhta, seorang penyair di tengah perang, dan seorang manusia yang mencari surga di dunia fana. Kaisar Huizong dari dinasti Song, 1126 Masehi adalah salah satu penguasa paling menarik dalam sejarah Tiongkok, bukan karena kekuatan militernya, tetapi karena kejeniusannya dalam seni, budaya, dan spiritualitas. Ia lebih dikenal sebagai pelindung dan pencipta keindahan ketimbang pemimpin perang. Berikut adalah hal-hal besar yang ia lakukan semasa hidupnya, baik dalam bidang seni, pemerintahan, maupun agama. Bidang seni dan budaya. 1. Mendirikan Akademi Lukisan Kekaisaran, Hanlin Huayuan. Huizong mengubah istana menjadi pusat kebudayaan. Ia mendirikan dan memperluas Akademi Lukisan Kekaisaran, tempat para pelukis terbaik dari seluruh negeri dipanggil untuk berkarya. Ia sendiri ikut menilai, mengajar, dan menetapkan standar artistik yang tinggi. 2. Menciptakan gaya kaligrafi khas, Slender Gold Style, Shujinti. Gaya tulisan tangannya ramping dan elegan, seolah benang emas ditarik lembut di udara. Gaya ini menjadi legendaris dan masih dipelajari oleh kaligrafer hingga kini. 3. Menulis dan menyusun katalog seni besar, Xuanhe Huapu. Sebuah katalog yang mencatat lebih dari 6.000 lukisan kuno. Ia menilai tiap karya dengan komentar pribadi, menjadikannya referensi penting bagi sejarah seni Tiongkok. 4. Mengumpulkan koleksi seni terbesar di zamannya. Huizong mengoleksi ribuan lukisan, patung, barang porselen, batu giok, dan karya logam. Koleksi ini mencerminkan selera estetika tertinggi di masa dinasti Song. 5. Mengembangkan musik dan puisi istana. Ia menciptakan sistem notasi, musik baru, dan memperkenalkan alat musik tambahan dalam ritual kerajaan. Ia juga menulis lagu-lagu untuk upacara istana dan puisi-puisi yang menggambarkan keindahan alam. 6. Memperindah ibu kota Kaifeng. Ia memperluas taman-taman, membangun kolam, jembatan melengkung, dan istana dengan arsitektur halus. Istana Kaifeng di bawah pemerintahannya menjadi simbol kemewahan dan keanggunan Song. Bidang pemerintahan dan politik. 1. Melindungi dan mendukung kaum sarjana dan seniman. Ia mengangkat banyak cendekiawan ke posisi penting karena kemampuan intelektual dan artistik mereka. Namun hal ini juga menyebabkan munculnya pejabat oportunis yang menyanjungnya demi jabatan. 2. Reformasi administrasi seni dan ritual. Ia menata kembali struktur lembaga-lembaga kebudayaan dan keagamaan agar selaras dengan ideologi Dao dan estetika kerajaan. Ia menulis buku ritual kerajaan yang memadukan ajaran Daoisme dan Konfusianisme. 3. Meningkatkan upacara dan simbolisme kekaisaran. Ia menciptakan bentuk baru pakaian upacara, lambang naga kekaisaran, dan tata cara persembahan yang lebih megah. Ia percaya bahwa keindahan dalam ritual mencerminkan keharmonisan antara manusia dan langit. 4. Delegasi pemerintahan kepada pejabat. Karena sibuk dengan seni, Huizong sering menyerahkan urusan negara kepada Perdana Menteri seperti Saiqiu dan Sukan. Hal ini menyebabkan korupsi merajalela dan melemahkan kekuatan kerajaan, meskipun secara formal pemerintahan tetap berjalan. Bidang keagamaan dan spiritualitas. 1. Menyebarkan dan memajukan Taoisme. Huizong adalah penganut setia Taoisme. Ia bahkan menyatakan dirinya sebagai putra langit dan mahaguru Tao. Ia membangun kuil-kuil megah, termasuk Daminggong dan Jinzhenguan, serta mendukung ritual Tao untuk harmoni alam semesta. 2. Mempromosikan sinkretisme, penyatuan ajaran. Ia berusaha menyatukan ajaran Tao, Konfusius, dan Buddhis di bawah satu prinsip harmoni spiritual. Ia menulis teks-teks spiritual yang menggambarkan hubungan manusia dengan langit dan seni sebagai wujud kesucian jiwa. Berbidang militer dan tragedi kejatuhan. 1. Beraliansi dengan bangsa Jurchen, Jin, untuk menaklukkan dinasti Liao. Awalnya perjanjian ini berhasil. Song dan Jin mengalahkan Liao.
Namun setelah itu, Jin mengkhianati Song dan menyerang mereka. Dua kegagalan mempertahankan ibu kota Kaifeng. Karena kurangnya perhatian terhadap militer dan strategi, pasukan Song tidak siap menghadapi serangan Jin. Kaisar Huizong turun takhta untuk menghindari tanggung jawab, menyerahkan tahta kepada putranya Qinzong. 3. Tertangkap dalam insiden Jingkang, 1127. Kaisar Huizong dan keluarganya ditawan ke utara. Ia menghabiskan sisa hidupnya dalam pengasingan dan wafat di negeri Jin, berdiri warisan abadi Kaisar Huizong. Meninggalkan gaya seni dan kaligrafi unik yang mempengaruhi berabad-abad berikutnya, menjadi simbol keindahan dan tragedi. Dalam sejarah, kaisar yang terlalu halus untuk dunia yang keras. Karyanya seperti Xuanhe Huapu dan Shoujin tetap menjadi warisan besar budaya Tiongkok. Pemerintahannya menandai puncak seni dinasti Song, walau juga awal dari kejatuhan politiknya. Singkatnya, Kaisar Huizong membangun surga bagi seni dan puisi, namun melupakan dunia nyata yang dikelilingi perang dan politik licik. Ia meninggalkan Tiongkok yang rapuh, tapi juga warisan budaya yang tak ternilai, menjadikannya salah satu kaisar paling indah dan paling tragis dalam sejarah manusia.